Halo teman-teman, terima kasih sudah mengunjungi channel Teman Kata Kita. Di segmen cerita rakyat kali ini, saya akan berbagi cerita tentang Lutung Kasarung dan Purbasari. Bagaimana cerita lengkapnya? Jangan kemana-mana, mari kita simak alur ceritanya. Di sebuah kerajaan yang bernama Pasir Batang, hiduplah seorang raja bijaksana. Raja tersebut bernama Raja Tapa Agung. Sang raja memiliki 2 orang putri yang cantik-cantik. Putri pertamanya bernama Purbararang. Purbararang memiliki watak angkuh dan sombong. Sedangkan putri keduanya yang bernama Purbasari memiliki watak lembut dan berhati baik. Raja Tapa Agung merasa usianya semakin tua. Di sisa usianya, ia memutuskan untuk turun tahta dan memilih salah satu dari putrinya sebagai penerus. Hari itu, sang raja mengumpulkan Purbararang dan Purbasari. Purbararang dengan sombongnya yakin bahwa sang raja akan memilihnya sebagai penerus. Ia merasa lebih tua dan lebih berhak. Namun yang mengejutkan, sang ayah malah memilih Purbasari sebagai penerus tahta. Purbararang sangat iri dan sakit hati. Ia memikirkan cara agar Purbasari tidak bisa meneruskan tahta ayahnya. Purbararang akhirnya menemui tabib istana untuk meminta ramuan kutukan yang bisa membuat kulit Purbasari penuh dengan luka. Sang tabib mengabulkan permintaan Purbararang. Setelah mendapat ramuan yang sesuai kemauannya, Purbararang sangat senang dan segera kembali ke istana. Di istana, ia segera pergi ke dapur untuk menaruh ramuan kutukannya pada segelas minuman. Lalu minuman itu diberikan kepada Purbasari. Purbasari berakhir meminumnya tanpa rasa curiga. Beberapa jam setelah meminum ramuan itu, kulit Purbasari berubah. Purbasari menangis setelah melihat tubuhnya dipenuhi luka. Purbararang memanfaatkan keadaan ini untuk mengusir Purbasari ke hutan dengan alasan bahwa seorang ratu tidak boleh memiliki penyakit kulit dan wajah buruk rupa. Dengan sedih, Purbasari menerima nasibnya dan tinggal di dalam hutan. Namun, keberuntungan masih berpihak padanya. Di hutan tersebut, ia bertemu dengan seekor lutung berwarna hitam yang bernama Lutung Kasarung. Lutung tersebut bukan lutung biasa. Ia mempunyai banyak kemampuan yang membuat Purbasari takjub. Lutung Kasarung sangat iba melihat penderitaan Purbasari. Dengan kekuatan yang ia miliki, dibangunlah sebuah rumah yang nyaman untuk Purbasari tinggal. Setiap hari, ia membawakan makanan yang lezat serta merawat Purbasari dengan penuh kasih sayang. Perlahan-lahan, Purbasari mulai melupakan kesedihannya. Ia mulai nyaman tinggal di hutan bersama sahabatnya, Lutung Kasarung. Suatu hari setelah bertapa, Lutung Kasarung menciptakan sebuah telaga dari kekuatan ajaibnya. Ia meminta Purbasari untuk berendam di telaga itu. Ajaibnya, semua luka di kulit Purbasari sirna. Purbasari menjadi semakin cantik dan pulih seperti sedia kala. Purbasari sangat senang dan berterima kasih kepada Lutung Kasarung. Kabar kecantikan Purbasari kembali tersebar
hingga ke istana. Purbararang yang mendengar hal itu merasa marah dan geram. Ia tetap ingin membuktikan bahwa dirinya yang lebih pantas menjadi ratu. Ia menantang Purbasari untuk adu panjang rambut dan memilih siapa yang memiliki tunangan yang paling tampan. Purbasari memenuhi keinginan Purbararang dan pergi ke istana. Purbasari didampingi oleh Lutung Kasarung, sahabatnya. Setelah Purbararang dan Purbasari siap, akhirnya perlombaan dimulai dan sang raja yang menjadi penentunya. Pertama, lomba adu panjang rambut. Secara ajaib, rambut Purbasari yang dulu lebih pendek dari Purbararang kini menjadi lebih panjang, sehingga lomba pertama dimenangkan oleh Purbasari. Purbararang tak ingin kalah. Di lomba kedua, ia menggandeng tunangannya dengan sombong. Ia tertawa dan mengejek Purbasari karena Purbasari menggandeng seekor kera. Purbararang yakin kali ini dia yang akan menang. Namun tiba-tiba Lutung Kasarung berubah menjadi pangeran yang sangat tampan melebihi tunangan Purbararang. Semua orang yang menyaksikan merasa terkejut dan takjub. Raja Tapa Agung yang melihat keajaiban-keajaiban itu menyadari bahwa Purbasari memang yang lebih pantas dan ditakdirkan menjadi ratu. Akhirnya, ia mengembalikan tahta Purbararang kepada Purbasari. Purbararang berakhir menyesali perbuatannya dan meminta maaf kepada Purbasari. Dengan hati yang baik dan tulus, Purbasari memaafkan Purbararang tanpa rasa dendam. Lutung Kasarung yang berubah wujud ternyata dulunya adalah seorang pangeran yang tampan dan sakti yang bernama Sang Hyang Guruminda. Ia dikutuk menjadi kera oleh para dewa. Pangeran Sang Hyang Guruminda sengaja dikutuk menjadi lutung agar belajar rendah hati dan mendapatkan cinta sejati. Akhirnya, Purbasari memimpin kerajaan dengan bijaksana, didampingi oleh Lutung sahabatnya. Mereka bersama-sama saling jatuh cinta dengan tulus. Ketulusan cinta mereka yang akhirnya mematahkan segala kutukan yang ada. Lutung Kasarung kini sepenuhnya berubah ke wujud aslinya, yaitu Pangeran Sang Hyang Guruminda. Akhirnya mereka menikah dan menjadi pasangan suami istri yang bahagia. Mereka membawa kemakmuran dan kebahagiaan bagi rakyat Pasir Batang. Cerita rakyat Lutung Kasarung memiliki nilai moral yang dapat dijadikan sebagai pelajaran hidup. Cerita ini mengingatkan kita tentang bahaya dari sifat sombong, serta mengajarkan kita arti kesabaran, ketulusan, rendah hati, dan saling memaafkan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih dan sehat selalu teman-teman.